Setelah kami melakukan riset mengenai pengaplikasian nilai-nilai Pancasila di SMA Negeri 4 Binjai, kami menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Permasalahan yang pertama yaitu keterbatasan fasilitas seperti infokus dan juga kipas angin. Adapun solusi yang dapat kami tawarkan dari permasalahan yang pertama, yaitu yang pertama, mengajukan proposal bantuan fasilitas ke Dinas Pendidikan dan pihak terkait dengan cara yang pertama, sekolah dapat menyusun proposal yang berisi data fasilitas saat ini, kebutuhan prioritas, serta urgensi pengadaan. Yang kedua, proposal diajukan ke Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, atau juga instansi yang berwenang untuk mendapatkan bantuan fasilitas pendidikan. Dan yang ketiga, menjalin komunikasi aktif dengan pihak terkait agar proposal dapat perhatian dan segera ditindaklanjuti. Nah, solusi yang kedua yaitu mendorong partisipasi alumni dan orang tua dalam pengadaan sarana dan prasarana dengan cara yang pertama, membentuk forum komunikasi antara pihak sekolah, komite sekolah, alumni, dan orang tua siswa untuk membahas solusi dalam pengadaan fasilitas. Yang kedua, mengadakan program kelas adopsi, di mana setiap angkatan alumni atau kelompok orang tua dapat membantu penyediaan fasilitas bagi kelas tertentu. Ketiga, mengadakan kegiatan sosial seperti bazar atau donasi sukarela yang dananya itu digunakan untuk pengadaan fasilitas pendidikan. Solusi yang ketiga yaitu mengoptimalkan pemeliharaan fasilitas yang sudah ada agar bertahan lebih lama dengan cara yang pertama, sekolah menerapkan sistem peminjaman dan pemakaian di fokus yang terjadwal. Yang kedua, guru dan siswa dilibatkan dalam perawatan fasilitas seperti menjaga kebersihan dan tidak menggunakan alat secara sembarangan. Yang ketiga, menyediakan teknisi atau tenaga khusus yang bertugas mengecek dan juga memperbaiki fasilitas yang rusak sebelum diganti dengan yang baru. Nah, adapun solusi yang terakhir, yang keempat, yaitu melakukan perawatan dan pemeliharaan fasilitas secara berkala. Dengan cara, yang pertama, menjadwalkan pemeriksaan rutin terhadap fasilitas seperti fokus, kipas angin, komputer, dan perangkat lainnya untuk memastikan bahwasannya tetap berfungsi dengan baik. Yang kedua, menyediakan anggaran khusus dari sekolah untuk pemeliharaan fasilitas, sehingga tidak harus selalu membeli yang baru jika masih bisa diperbaiki. Yang ketiga, melakukan pengecekan berkala terhadap kondisi ruang kelas dan fasilitas pendukung lainnya agar selalu dalam kondisi yang layak dan juga bagus. Sekian solusi yang dapat saya sampaikan dari permasalahan yang pertama. Beberapa tambahan solusi untuk efektivitas penerapan. Yang keenam, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Yang pertama, jika jumlah infokus masih terbatas, guru dapat memanfaatkan layar TV besar di kelas sebagai proyeksi alternatif materi. Yang kedua, mendorong penggunaan Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom atau Moodle agar siswa dapat mengakses materi digital tanpa harus bergantung pada media visual di kelas. Yang ketujuh, kolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan universitas atau lembaga pendidikan untuk mendapatkan hibah perangkat teknologi atau bantuan akademik dalam meningkatkan fasilitas sekolah. Yang kedua, mengundang mahasiswa teknik atau IT dari universitas untuk membantu pemeliharaan dan perbaikan perangkat teknologi di sekolah. Adapun yang penerapan yang ke-8 adalah membuat program penggalangan dana dan kampanye kesadaran akan pentingnya fasilitas sekolah. Yang pertama, OSIS dan organisasi siswa dapat mengadakan kegiatan penggalangan dana melalui event sekolah, lomba, atau konser amal yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas pembelajaran. Yang kedua, melakukan kampanye di media sosial sekolah untuk menarik perhatian masyarakat dan donatur dalam membantu sekolah mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Dengan penerapan solusi yang lebih menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan pemerataan fasilitas SMA Negeri 4 Binjai dapat segera terwujud sehingga seluruh siswa memiliki kesempatan belajar yang sama dan lebih nyaman. Masalah yang kedua yaitu pasti didapati perundungan di sekolah,
sehingga dalam hal ini membutuhkan beberapa penanganan, yaitu penanganan yang pertama, mengadakan program anti-bullying melalui seminar dan diskusi untuk meningkatkan kesadaran siswa. Nah, dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengundang psikolog, aktivis pendidikan, atau pihak kepolisian untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana dampak negatif dari perundungan. Selanjutnya, mengadakan sesi diskusi dan berbagi pengalaman dari siswa yang pernah menjadi korban perundungan agar siswa lain dapat lebih empati. Setelah itu, melakukan simulasi dan role playing untuk melatih siswa dalam menghadapi atau mencegah situasi perundungan. Dan selanjutnya, melibatkan orang tua dalam seminar anti-bullying agar mereka juga dapat memberikan bimbingan di rumah kepada anaknya. Lalu penanganan yang kedua yaitu membentuk kelompok pendukung yang terdiri dari guru, siswa, dan konselor sebagai tempat konsultasi bagi siswa, yang dimana dalam hal ini dapat dilakukan pembentukan sebuah kelompok. Contohnya tim sahabat siswa, yang dimana tim ini terdiri dari guru, konselor, dan siswa senior sebagai teman curhat bagi siswa yang mengalami perundungan. Nah, selain itu menyediakan layanan konseling khusus yang dapat diakses tanpa rasa takut atau malu bagi korban perundungan. Selanjutnya, membangun sistem mentor sebaya di mana siswa yang lebih senior itu bisa membimbing adik kelasnya dalam menghadapi masalah sosial di sekolah. Lalu yang berikutnya, menciptakan ruang aman di sekolah seperti sudut konseling atau tempat relaksasi, di mana hal ini dapat menjadi bentuk dukungan bagi siswa yang mengalami perundungan. Selanjutnya, penanganan yang ketiga yaitu meningkatkan peran guru dan staf sekolah dalam mengawasi interaksi siswa ketika di sekolah, di mana guru dan staf sekolah diberikan pelatihan untuk mengenali bagaimana tanda-tanda perundungan, baik secara verbal, fisik maupun cyber. Lalu mengoptimalkan peran guru sebagai pengawas di luar jam pelajaran, terutama di tempat-tempat yang sering terjadi perundungan, seperti di kantin, toilet, atau area bermain. Selain itu, menyediakan kotak pengaduan anonim di mana siswa bisa melaporkan kasus perundungan tanpa rasa takut dan dikenali identitasnya. Selanjutnya, guru dan wali kelas dapat secara rutin melakukan diskusi bersama siswa tentang interaksi sosial yang sehat dan beretika. Lalu penanganan yang keempat yaitu menerapkan kontrak kelas anti-bullying, di mana setiap siswa harus menandatangani kontrak yang berisi komitmen untuk tidak melakukan perundungan dan bersikap saling menghormati satu sama lain, di mana kontrak ini dibuat dengan kesepakatan antara siswa, guru, dan pihak sekolah, sehingga siswa merasa memiliki tanggung jawab untuk menaati aturan yang sudah dibuat. Nah, setelah itu kontrak ditampilkan secara terbuka di dalam kelas sebagai pengingat bagi semua siswa. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga yaitu peran OSIS dalam mengembangkan nilai demokrasi di sekolah. Strategi meningkatkan peran OSIS dalam menanamkan nilai demokrasi yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dalam pemilihan ketua OSIS agar pemilihan ketua OSIS berjalan demokratis dan mencerminkan suara mayoritas siswa. Diperlukan transparansi dalam setiap tahapannya. Langkah-langkah implementasi yang pertama yaitu menyusun mekanisme pemilihan yang jelas dan adil, termasuk syarat pencalonan, tahap kampanye, serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara. Yang kedua, menggunakan sistem e-voting atau pemungutan suara berbasis teknologi untuk meminimalisir kecurangan dan mempercepat proses penghitungan suara. Yang ketiga, melibatkan pihak independen seperti guru atau perwakilan siswa yang bukan anggota OSIS dalam proses pengawasan pemilu agar tidak ada intervensi dari pihak tertentu. Yang keempat yaitu membuat laporan hasil pemungutan suara yang dapat diakses oleh seluruh siswa sehingga mereka dapat melihat transparansi perolehan suara. Lalu strategi yang kedua yaitu mengadakan diskusi atau debat kandidat sebelum pemilihan OSIS. Debat kandidat sangat penting untuk memberikan wawasan kepada siswa mengenai visi, misi, dan program kerja calon ketua OSIS. Langkah-langkah implementasinya, yang pertama, menetapkan aturan debat yang objektif, seperti waktu berbicara yang sama untuk setiap kandidat dan larangan menyampaikan ujaran kebencian. Langkah yang kedua yaitu memfasilitasi sesi tanya jawab antara kandidat dan siswa, sehingga siswa dapat mengevaluasi kemampuan dan pemahaman calon pemimpin mereka. Langkah yang ketiga, menyiarkan debat secara langsung melalui platform sekolah seperti media sosial atau kanal YouTube sekolah, agar seluruh siswa dapat menyaksikan meskipun tidak hadir secara langsung.
Langkah yang keempat yaitu melibatkan panelis dari berbagai pihak seperti guru, alumni OSIS, atau aktivis pendidikan untuk memberikan perspektif objektif terhadap kandidat. Strategi yang ketiga yaitu mendorong OSIS untuk lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi siswa dan terlibat dalam kebijakan sekolah sebagai organisasi yang mewakili sekolah. OSIS harus berperan aktif dalam mengakomodasi dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak sekolah. Langkah-langkah implementasinya, yang pertama, membentuk forum aspirasi siswa, di mana siswa dapat menyampaikan keluhan, saran, atau ide mereka untuk kemajuan sekolah. Langkah yang kedua, menjadwalkan pertemuan rutin antara OSIS dan pihak sekolah, misalnya setiap bulan untuk membahas permasalahan yang dihadapi siswa. Langkah yang ketiga yaitu membuka kanal komunikasi digital seperti Google Form atau akun media sosial OSIS yang memungkinkan siswa untuk memberikan masukan kapan saja. Dan langkah yang keempat yaitu mengadakan hari aspirasi siswa, di mana seluruh siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan OSIS dan guru tentang perbaikan lingkungan sekolah. Lalu strategi yang keempat yaitu melatih anggota OSIS dalam kepemimpinan dan demokrasi. Agar OSIS dapat menjalankan perannya secara maksimal, anggota OSIS perlu mendapatkan pelatihan dalam bidang kepemimpinan dan nilai-nilai demokrasi. Adapun langkah-langkah implementasinya, yang pertama, mengadakan pelatihan kepemimpinan dan komunikasi efektif untuk membangun karakter pemimpin yang demokratis. Langkah yang kedua, mengundang alumni OSIS yang sukses atau tokoh inspiratif untuk berbagi pengalaman dalam memimpin organisasi. Langkah yang ketiga yaitu menyelenggarakan simulasi sidang OSIS, di mana anggota belajar bagaimana cara mengambil keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Dan langkah yang keempat yaitu mengirim perwakilan OSIS ke seminar atau pelatihan kepemimpinan tingkat daerah atau nasional agar mereka mendapatkan pengalaman lebih luas. Poin yang kelima yaitu meningkatkan partisipasi siswa dalam program OSIS. Agar OSIS tidak hanya menjadi organisasi formalitas, perlu ada keterlibatan aktif dari seluruh siswa dalam kegiatan OSIS. Langkah-langkah implementasi yang pertama yaitu mengadakan jajak pendapat sebelum OSIS menyusun program kerja, sehingga kegiatan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu poin yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada siswa yang bukan anggota OSIS untuk menjadi panitia dalam kegiatan OSIS, sehingga partisipasi mereka lebih luas. Lalu poin yang ketiga yaitu membentuk suborganisasi atau komunitas di bawah OSIS, seperti klub debat, klub jurnalistik, atau tim lingkungan yang memberikan lebih banyak pilihan kepada siswa untuk berkontribusi. Lalu yang keempat, membuat sistem penghargaan bagi siswa yang aktif berpartisipasi dalam program OSIS, seperti sertifikat atau piagam penghargaan dari sekolah. Poin yang keenam yaitu mempromosikan prinsip demokrasi melalui kegiatan OSIS. Setiap kegiatan yang diadakan OSIS harus mencerminkan prinsip demokrasi agar siswa terbiasa dengan nilai-nilai tersebut. Langkah-langkah implementasi yang pertama yaitu mengadakan musyawarah OSIS, di mana perwakilan kelas ikut serta dalam menentukan program kerja OSIS setiap tahunnya. Yang kedua, menyelenggarakan pemilihan ketua panitia dalam setiap event OSIS berdasarkan musyawarah atau pemungutan suara. Lalu yang ketiga, melibatkan seluruh siswa dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan OSIS, misalnya melalui voting untuk menentukan tema acara sekolah. Lalu yang keempat, mempromosikan nilai keterbukaan dan transparansi, misalnya dengan mengumumkan laporan keuangan OSIS agar siswa mengetahui penggunaan dana organisasi. Poin yang ketujuh, menjalin kerjasama OSIS dengan organisasi eksternal. Agar OSIS lebih berkembang, perlu adanya kolaborasi dengan organisasi eksternal di luar sekolah. Langkah-langkah implementasi yang pertama yaitu bekerja sama dengan OSIS dari sekolah lain untuk mengadakan kegiatan bersama, seperti seminar,
kepemimpinan atau lomba akademik. Lalu yang kedua yaitu menjalin hubungan dengan komunitas atau organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna atau organisasi kemahasiswaan untuk mendapatkan pembelajaran langsung dari para pemimpin muda. Lalu yang ketiga yaitu mengundang tokoh masyarakat atau pejabat daerah dalam diskusi OSIS, sehingga siswa mendapatkan wawasan tentang bagaimana demokrasi bekerja di dunia nyata. Lalu yang keempat yaitu mengajak organisasi non-profit untuk memberikan pelatihan tentang advokasi dan kepemimpinan agar OSIS lebih peka terhadap isu sosial di sekitar mereka. Poin yang ke-8 yaitu mengadakan evaluasi dan refleksi terhadap kinerja OSIS agar OSIS terus berkembang. Perlu ada mekanisme evaluasi terhadap kinerja organisasi ini setiap periodenya. Langkah-langkah implementasi yang pertama yaitu melakukan survei kepuasan siswa terhadap kinerja OSIS dan program yang telah dijalankan. Lalu yang kedua, mengadakan rapat akhir tahun OSIS, di mana anggota OSIS mengevaluasi pencapaian mereka dan mencatat pembelajaran dari periode pengurusan. Lalu yang ketiga, menyusun laporan pertanggungjawaban. Menyusun laporan pertanggungjawaban OSIS yang dipublikasikan kepada seluruh siswa agar transparansi tetap terjaga. Lalu yang keempat, menyediakan sesi mentoring antara OSIS lama dan OSIS baru, sehingga kepengurusan selanjutnya dapat belajar dari pengalaman sebelumnya. Sekian, terima kasih. Secara umum, nilai-nilai Pancasila telah diimplementasikan dalam berbagai aspek di Sekolah SMA Negeri 4 Binjai, baik melalui kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, maupun budaya sekolah. Sekolah menerapkan nilai ketuhanan dengan mengadakan kegiatan keagamaan, pembiasaan ibadah, dan sikap toleransi antar umat beragama. Nilai kemanusiaan tercermin dalam sikap gotong royong, kepedulian sosial, dan program bimbingan konseling. Persatuan Indonesia diwujudkan dalam semangat nasionalisme, penghormatan terhadap keberagaman budaya, serta kegiatan yang memperkuat rasa cinta tanah air. Sedangkan nilai kerakyatan terlihat dalam praktik musyawarah dalam organisasi siswa, OSIS, dan kegiatan diskusi yang melatih demokrasi. Lalu, nilai keadilan sosial diterapkan dalam sikap adil dalam pembelajaran, bantuan bagi siswa kurang mampu, serta program pengabdian masyarakat. Akan tetapi, meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti kurangnya kesadaran sebagian siswa dalam mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh negatif dari media sosial, serta kurangnya pengawasan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dalam pendidikan karakter, keteladanan dari guru dan tenaga kependidikan, serta inovasi dalam metode pembelajaran agar nilai-nilai Pancasila lebih membumi dalam kehidupan siswa. Jadi, dengan adanya solusi-solusi yang sudah kami tawarkan, kiranya tantangan-tantangan ini dapat terselesaikan dan dapat diimplementasikan dengan baik di Sekolah SMA Negeri 4 Binjai. Sekian dari kami kelompok 5, kami mengucapkan terima kasih.